Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 200222089. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Langsung saja, nomor 1. Biografi serta hasil temuan para ilmuwan di bidang ipteks. 1. Al-Khwarizmi, dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau lahir pada tahun 780 Masehi dan wafat pada tahun 860 Masehi. Teori aljabar merupakan temuan dari Al-Khwarizmi. Selain itu, angka 0 yang selalu kita gunakan selama ini dialah yang pencetusnya. Kemudian yang kedua, Ibnu Al-Haytham, dengan nama lengkap Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Beliau lahir pada tahun 965 Masehi dan wafat pada tahun 1040 Masehi. Ibnu Al-Haytham menciptakan teknologi optik yang digunakan pada perangkat kamera sehingga diberi gelar sebagai Bapak Optik Modern. Kemudian yang ketiga, Jabir bin Hayyan. Nama lengkapnya yaitu Abu Musa Jabir bin Hayyan, lahir pada tahun 720 Masehi dan wafat pada tahun 815 Masehi. Beliau merupakan penemu ilmu kimia. Ia melakukan eksperimen mengenai kuantitas zat yang berhubungan dengan reaksi kimia dan keberhasilan praktikumnya menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia. Kemudian yang keempat, Al-Battani, lahir pada tahun 858 Masehi dan wafat pada tahun 929 Masehi. Ia merupakan seorang ahli matematikawan dari Arab. Salah satu pencapaiannya yang terkenal tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik dalam satu tahunnya. Selanjutnya nomor 2, perspektif Islam tentang ipteks. Umat Islam boleh memanfaatkan ipteks jika telah dihalalkan oleh syariat Islam. Begitupun dengan sebaliknya, jika tidak disyariahkan maka tidak boleh digunakan meskipun itu menghasilkan banyak manfaat. Pandangan Islam tidak pernah bertentangan dengan perkembangan iptek hingga sekarang. Bahkan di dalam Al-Quran tersebut telah disediakan semua yang tidak diketahui manusia tetapi diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran yang menjadi landasan iptek yaitu Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22, surat Al-An'am ayat 97, dan surah Yunus ayat 5. Ayat-ayat tersebut secara jelas menggambarkan fenomena alam yang selalu dihadapi manusia dan mengiring manusia untuk memahami dan meneliti sehingga lahirlah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 3, yang dimaksud dengan ilmu agama budaya beserta dengan hubungan dari ketiganya dan pandangan Islam terkait dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Yang kedua, agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta kepribadian kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kemudian yang ketiga, budaya. Budaya adalah keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Hubungan antara ilmu, agama, dan budaya yaitu saling berkaitan karena di dalam agama ilmu tidak akan pernah terputus dan dari segi budaya harus saling menghargai keanekaragaman budaya itu. Islam memandang kebudayaan sebagai suatu proses dan meletakkan kebudayaan sebagai eksistensi hidup manusia. Kebudayaan merupakan suatu toleransi atau sebuah toleransi kegiatan manusia yang mencakup akal, hati, dan tubuh yang menyatu dalam sebuah perbuatan. Selanjutnya nomor 4, secara eksplisit integrasi ajaran Islam dan ilmu pengetahuan sama-sama memiliki sudut pandang yang berbeda, namun keduanya memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia dan juga untuk kemajuan bangsa. Ajaran Islam merupakan petunjuk dalam kitab suci dan ilmu pengetahuanlah yang berorientasi pada interaksi di dalam sebuah masyarakat. Ajaran Islam dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang erat di mana berintegrasi pada perilaku, moral, etika, kemasyarakatan. Selanjutnya nomor 5, yaitu maksud dari slogan ilmu untuk ilmu. Maksudnya yaitu bahwa ilmu itu hanya untuk ilmu itu sendiri, bukan untuk sesuatu yang lain. Batasan ilmu itu hanya untuk ilmu itu saja dan tidak bisa dilewatkan ke suatu hal yang lainnya, misalnya seni maupun agama.
Nomor 6. Akibat yang ditimbulkan dari pemisahan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam, yaitu akan terjadinya perpecahan dan ketidaksinambungan, karena jika dikaji lebih lanjut maka agama mengembalikan kepada fitrah manusia itu sendiri, yaitu tentang mencari ilmu pengetahuan. Nomor 7. Perbedaan antara ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai. Ilmu bebas nilai menyatakan bahwa ilmu dan teknologi bersifat otonom, yaitu tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak pernah lepas dari nilai-nilai ekonomi, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Selanjutnya nomor 8. Akhlak Islamiyah yang sepatutnya diterapkan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, seseorang sepatutnya memiliki akhlak dan sikap yang mengutamakan dan menerapkan ilmu. Salah satu moralitas dalam Islam adalah menerapkan ilmu dalam pengertian bahwa ada keterkaitan antara ilmu dan ibadah. Kehancuran kebanyakan manusia adalah karena mereka berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu itu, atau mengamalkan tapi tidak terkait, dalam artian bertolak belakang dengan apa yang diketahuinya atau dipelajari. Nomor 9. Yang dimaksud dengan ayat kauliyah dan kauniyah beserta contohnya. Ayat kauliyah yaitu ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung yang terhimpun di dalam mushaf Al-Qur'an, sedangkan ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala selain yang terdapat di dalam Al-Qur'an, bisa berupa alam semesta beserta fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Contoh dan interkoneksi dalam memahami keduanya yaitu Allah menciptakan ayat di dalam dua jalan, keduanya saling menegaskan dan saling berkaitan antara satu sama lain. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya ialah keniscayaan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah tidak hanya sekedar memahami ayat-ayat Allah tetapi juga melihat fenomena alam. Contohnya pada surah An-Nur mengisyaratkan tentang terjadinya hujan. Kemudian yang terakhir nomor 10. Adapun tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia itu sebagai khalifah di bumi ini agar manusia mengetahui kebesaran Allah, kemudian mengemban amanah dan untuk beribadah. Klasifikasi potensi dasar manusia yang saya ketahui yaitu 1. Potensi mental spiritual, potensi berkecerdasan yang bertumpu pada bagian dalam diri yang berhubungan dengan kearifan luar ego atau jiwa sadar. Yang kedua, potensi fisik. Organ fisik manusia dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dalam pemenuhan hidup. Yang ketiga, potensi mental intelektual, yaitu potensi kecerdasan pada otak manusia, utamanya itu pada otak kiri. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.